Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galang Ningyang Abian Base hari ini Rabu 30 April 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat, semuanya itu oleh karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita menjalani kehidupan kita dan melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan kita di dalam kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, biar kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang boleh kami terima sepanjang malam lalu Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami boleh beristirahat dengan tenang sepanjang malam lalu, dan kami boleh bangun di hari yang baru ini dengan keadaan selamat. Dan di hari yang baru ini Tuhan, kami ucap syukur atas napas dan kehidupan yang boleh kami terima dari Engkau. Kami ucap syukur atas hari yang baru ini, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa menikmati hari yang baru ini Tuhan. Dan sebelum kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah apa yang kami sampaikan hanyalah kehendak-Mu Tuhan. Dan berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami sudah siap mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita pagi hari ini terambil dari dua ayat. Yang pertama terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 11 yang bunyinya demikian. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Bacaan kita yang kedua terambil dari Efesus 1 ayat 9 sampai 10 yang bunyinya demikian. Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang di bumi. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini, kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam segala sesuatu, Tuhanlah yang punya kendali dan kedaulatan, termasuk dalam kehidupan manusia. Inilah pengakuan yang diungkapkan oleh Daud yang menjadi puji-pujiannya kepada Tuhan. Daud berkata, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi." Daud mengakui akan kebesaran dan kedaulatan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada di langit maupun yang di bumi ada dalam kuasa dan rencana Tuhan. Tatkala Daud dan bangsa Israel mempersembahkan persembahan dalam pembangunan bait suci, Daud mengakui bahwa semuanya adalah milik dan berasal dari Tuhan sendiri, termasuk persembahan yang sudah mereka berikan.
Daud mengagungkan Tuhan karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, dan segala-galanya. Untuk itu, dari pengakuan dan puji-pujian Daud ini, kita diajak untuk mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa Dia adalah pemilik dan sumber segala sesuatu. Dengan demikian, menaikkan puji-pujian kepadanya adalah ucapan syukur dan sikap hidup yang berterima kasih atas kebaikannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kedaulatan Tuhan juga dinyatakan dalam rencana keselamatan umat manusia, yakni dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan rahasia yang telah dinyatakan kepada kita melalui Tuhan Yesus. Allah telah menetapkan dan merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi jalan pendamaian dosa-dosa kita supaya kita selamat. Melalui Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi dipersatukan kembali oleh Allah. Hal ini telah ditentukan dan direncanakan Allah dari semula. Hal ini mengajarkan kita untuk mengerti dan mengenal bahwa rencana dan kedaulatan Tuhan bukanlah suatu kebetulan. Segala sesuatu Allah telah menetapkannya dan merencanakannya, bahkan menggenapinya menurut kehendaknya yang kekal dan benar dari semula untuk kebaikan kita. Apa yang membuat kita ragu kepada Tuhan? Keselamatan kekal telah Ia berikan dan nyatakan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita percaya dan bersyukur kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita telah diperbaharui melalui kelahiran kembali dalam kebangkitan Kristus. Segala rencana dan kedaulatannya yang kekal pasti dinyatakannya, baik dan benar atas hidup kita. Percayalah dan bersyukurlah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan, yang kami boleh baca, boleh kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang layak disembah, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Dan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami pertaruhkan seluruh hidup kami ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Bapa atas rencana keselamatan yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menerima keselamatan dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami dan kasih-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami pertaruhkan seluruh hidup kami. Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami sepanjang hari ini. Engkaulah Allah yang menjadi sumber hidup kami, pengharapan kami, kekuatan kami, dan kota perlindungan kami. Kami percaya Bapa, kami berjalan bersama-Mu. Hidup kami tidak akan kekurang suatu apapun. Karena Engkau Allah yang menjadi sumber hidup kami, yang sanggup memenuhi segala keperluan hidup kami. Sehingga kami berkelimpah oleh berkat-Mu, menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya berjalan bersama-Mu hari ini Tuhan, tidak ada satupun kuasa kegelapan akan bisa mengintimidasi hidup kami, tidak ada satupun kuasa sakit penyakit akan bisa mendekat ke kemah kami. Kami boleh menjalani hidup kami sepanjang hari ini dengan selamat, dengan sehat, dan tidak ada kecelakaan dalam hidup kami. Dan damai sejahtera-Mu Tuhan selalu melingkupi hati kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan hati yang sukacita, dengan hati yang damai sejahtera, hati yang selalu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa,
Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi penolong kami, penyelamat kami, sumber hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.